Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok SIE 3 pas 2002 SID akan membawakan tentang perencanaan Cafe Binri untuk memenuhi tugas mata kuliah SIE untuk ujian akhir semester. Next. Anggota kelompok kami yang pertama ada Naswa Putri Nataliza dengan NIM akhir 131, kemudian ada Sandra Nababan dengan NIM akhir 141, kemudian ada saya sendiri, Elvira Kansa Kurniawan dengan NIM akhir 144, dan Aviana Yusita dengan NIM akhir 149. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Industri kedai kopi tumbuh pesat di Indonesia didorong oleh perubahan gaya hidup dan budaya. Kedai kopi bukan hanya tempat minum kopi, tetapi juga tempat sosialisasi dan kolaborasi. Pengusaha bersaing dengan menciptakan kedai kopi yang menarik dengan makanan yang unik. Keberhasilan kedai kopi tidak hanya tergantung pada produk, tapi juga tergantung dengan lokasi, desain, harga, dan layanan. Bin Brew Coffee akan dibahas lebih lanjut terkait mengenai struktur organisasi dan sistem operasionalnya. Selanjutnya itu mengenai tujuan. Dalam analisis sistem informasi eksekutif atau SIE di Bin Brukavi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menyusun visi misi yang sangat jelas, meningkatkan kualitas layanan, klarifikasi tanggung jawab, mendorong inovasi, dan menyusun rencana strategis. Tujuannya adalah mencapai keunggulan kompetitif, layanan yang kualitas, dan visi serta misi perusahaan yang sangat jelas. Mengenai nama perusahaan, yaitu Binru Coffee, berfokus pada industri makanan dan minuman, menawarkan layanan makanan dan minuman kepada pelanggan, karyawan, perusahaan, atau tamu sebagai bagian internal dari fasilitas yang mereka sediakan. Mengenai visi dan misi perusahaan, yaitu yang pertama mengenai visi, yaitu menjadi tujuan utama bagi pengalaman kopi yang luar biasa, menghadirkan rasa dan kualitas baik dalam suasana yang misi yang pertama yaitu memberikan kopi berkualitas tinggi. Kami berkomitmen untuk menyediakan kopi terbaik, dipilih dengan teliti, dan dipengaruhi dengan teknik terbaik, guna menciptakan pengalaman kopi yang unik. Yang kedua yaitu ramah dan selalu siap melayani pelanggan. Kami yakin bahwa pelayanan pelanggan yang ramah adalah kunci untuk membangun hubungan jangka panjang. Kami selalu siap menyambut pelanggan dan dengan senyuman dan keramahan. Poin ketiga yaitu menyajikan ragam makanan dan minuman. Kami memahami bahwa setiap pelanggan memiliki preferensi yang berbeda. Oleh karena itu, kami menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman, termasuk opsi vegetarian yang dipersembahkan dengan kualitas terbaik. Lalu selanjutnya yaitu mengenai menciptakan lingkungan yang nyaman. Bintu Cafe adalah tempat untuk bersantai, bekerja, atau bertemu dengan teman. Kami menciptakan lingkungan yang nyaman dan santai agar pelanggan merasa seperti di rumah sendiri. Poin kelima yaitu berkelanjutan dan bertanggung jawab, di mana kami berkomitmen pada prinsip berkelanjutan dan tanggung jawab dalam bisnis kami. Kami mendukung praktik pertanian berkelanjutan, mengurangi limbah plastik, dan berkontribusi pada komunitas lokal. Lalu yang ke 6 atau yang terakhir yaitu jadi pusat komunitas, di mana Binbro Cafe adalah pusat komunitas di mana orang dapat berkumpul, berbagi ide, dan merayakan kehidupan. Kami mendukung acara dan inisiatif komunitas. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk struktur organisasi merujuk pada susunan dan relasi antara departemen serta posisi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mengelola kegiatan operasional guna mencapai tujuan tertentu dalam upaya memberikan arahan yang dan menetapkan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik dalam pengelolaan bisnis kafe. Bin Cafe memiliki struktur organisasi berikut.
Di antaranya top manajemen ada owner brew cafe, di bagian middle management ada general manager dan head manager, di bagian low management ada barista, kasir, cooker, waiter. Next. Untuk top manajemen yaitu owner atau pemilik, owner Bean Brew Cafe berada di puncak struktur organisasi sebagai top manajemen. Pemilik memiliki kendali penuh atas kafe dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, visi, dan tujuan jangka panjang. Mereka juga dapat mengelola keuangan perusahaan, menjalin hubungan dengan pemasok, dan mengembangkan rencana pertumbuhan bisnis. Di bagian middle management ada yang pertama general manager, manajemen manajer manajer atau sering disebut sebagai manajer utama umum. General manager adalah bagian dari middle management. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan operasional keseluruhan cafe ini. Tugas mereka mencakup perencanaan operasional, manajemen staf, manajemen keuangan, perumusan strategi, dan pemantauan pencapaian tujuan. Manajer umum ini melapor langsung kepada owner. Di bagian kedua ada head manager atau manajer cabang. Head manager termasuk dalam middle management dan bertanggung jawab atas operasional harian di cabang atau lokasi tertentu. Tujuan mereka meliputi pengawasan langsung terhadap barista, kasir, cooker, dan waiters di cabang tersebut. Manajemen inventaris dan memastikan kepatuhan terhadap standar operasional. Untuk yang low management ada barista. Barista adalah bagian dari low management dan memiliki peran penting dalam menyajikan kopi dan minuman kepada pelanggan. Mereka bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian minuman serta menjaga kualitas dan cita rasa kopi. Yang kedua ada kasir. Kasir juga termasuk dalam low management. Mereka bertanggung jawab atas transaksi keuangan, penerimaan pesanan, dan pelayanan pelanggan di kasir. Yang ketiga ada cooker atau pihak yang bertanggung jawab atas persiapan makanan, juga dalam low management. Mereka mempersiapkan hidangan dan makanan sesuai dengan menu yang ditawarkan oleh kafe. Yang keempat ada waiters. Waiters adalah staf yang membantu dalam melayani pelanggan di meja. Mereka membantu pelanggan memilih menu, mengantar pesanan, dan menjaga kebersihan area tempat duduk. Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi pada kafe Bean Brew Cafe. Yang pertama owner. Ada beberapa tugasnya antaranya yaitu memiliki kendali penuh atas kafe, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, visi, dan tujuan jangka panjang, mengelola keuangan perusahaan, menjalin hubungan dengan pemasok, dan mengembangkan rencana pertumbuhan bisnis. Yang kedua, general manager, bertanggung jawab atas pengelolaan operasional keseluruhan Bean Brew Cafe, merencanakan operasionalnya, mengelola staf, mengelola keuangan, merumuskan strategi, memantau pencapaian tujuan, dan melaporkan kepada owner. Di bagian head manager bertanggung jawab atas operasional harian di cabang atau lokasi tertentu, mengawasi langsung barista, kasir, cooker, dan waiters di cabang tersebut, mengelola inventaris, memastikan kepatuhan terhadap standar operasional, melaporkan kepada general manager. Yang kedua ada barista, bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian minuman, menjaga kualitas dan cita rasa kopi. Ketiga kasir, bertanggung jawab atas transaksi keuangan, penerimaan pesanan, pelayanan pelanggan di kasir. Dan empat cooker, mempersiapkan hidangan dan makanan sesuai dengan menu yang ditawarkan. Dan ada waiters, membantu dalam melayani pelanggan di meja, membantu pelanggan memilih menu, mengantar pesanan, menjaga kebersihan area tempat duduk. Penentuan standar operasional prosedur atau sering disebut SOP. SOP atau standar operasional prosedur adalah
paduan tertulis yang merinci langkah-langkah dan pedoman yang harus diikuti oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan proses operasionalnya sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan standar kualitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan proses bisnis. Yang pertama, SOP opening. Diawali dengan koordinasi untuk pembawaan kunci opening dan closing, menyalakan playlist, lampu, AC, kipas outdoor, dan air purifier pada jam 7 pagi. Cek tong sampah, toilet, dan wastafel, dan diberi crash set. Cek stok tisu, wastafel, dan toilet. Bar kalibrasi coffee harus selesai sebelum jam 8 pagi. SOP penerimaan customer. Saat customer datang, menyapa setiap ada tamu yang datang, ucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Menanyakan untuk dine-in atau take away. Saat customer datang untuk take away, memberikan QR code, memberikan order, mengambil order, mengulangi order, menyuruh bayar di kasir di bawah, dan menyuruh duduk menunggu. Saat customer datang untuk dine-in atau makan di tempat, verifikasi jumlah orang, semprot meja dan kursi, supaya customer tidak diperbolehkan semprot sendiri, apalagi yang berbau. Beri QR code atau menu box, menjelaskan today special, menanyakan apa mau langsung pesan atau nanti, menanyakan apa ada alergi, remind customer kalau ada beberapa makanan yang prosesnya lama. Selalu repeat order final ke customer, apalagi yang tidak yakin. Harap langsung menanyakan terlebih dahulu ke dapur, bakery atau bar, dan tidak langsung menjawab. Memberi cutleries dan tisu saat mengantarkan makanan dan minuman. SOP penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Mengidentifikasi diantaranya yaitu mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian. Ketika barang pesanan tiba, dilakukan pengecekan terhadap jumlah pemesanan dan barang yang ada. Jika barang sesuai dapat segera disimpan dan membuat laporan penerimaan barang atau stok update. Apabila tidak sesuai, dapat menghubungi pihak pemasok untuk pengecekan pesanan kembali. Setelah proses pengecekan selesai, akan dilakukan pembayaran sesuai dengan sistem yang telah disepakati. Bukti pembayaran atau nota dapat disimpan untuk menghitung biaya pengeluaran. SOP kebersihan, diantaranya melakukan fogging 2 kali dalam sebulan. Grand cleaning 1 kali dalam seminggu. Membersihkan area kafe sebelum opening dan setelah closing. Menjaga kebersihan saat jam buka. SOP pemasaran, diantaranya merencanakan strategi pemasaran dengan tujuan untuk mengembangkan kafe, berdiskusi dengan pemilik kafe mengenai perencanaan pemasaran dan meminta persetujuan dari pemilik. Jika perlu, mendapatkan bantuan dari seorang analis pemasaran, mengelola akun media sosial untuk memperluas jangkauan pemasaran kepada pengguna media sosial, dan seterusnya. Dan terakhir yaitu SOP closing, mematikan segala peralatan baik di area dapur, bar, dan dalam kafe. Cleaning sesuai jadwal antara toilet, dapur, bar, atau outdoor. Berikut adalah gambar flowchart tentang SOP pada kafe kami. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat Service Level Agreement atau yang biasa disebut SLA. SLA adalah kesepakatan tertulis yang mengatur standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan untuk memastikan kualitas dan tingkat layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, di sini terdapat 6. Yang pertama ada deskripsi layanan. Bentuk Cafe merupakan kafe dan bistro yang menyediakan layanan makanan, minuman, dan suasana yang nyaman kepada pelanggan. Yang kedua terdapat waktu operasional. Binbrew Cafe akan buka setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 10 dengan sistem last order pada jam 9. Nah, yang ketiga terdapat pemesanan dan meja.
Bimbel Cafe menerima reservation secara online maupun offline dengan pemberitahuan minimal 1 jam sebelumnya, apabila meja masih tersedia. Setiap reservasi diharuskan melakukan konfirmasi ulang melalui kontak kafe yang tersedia. Yang keempat, terdapat makanan dan minuman. Menu dan harga diperbarui secara berkala. Waktu tunggu maksimal untuk makanan adalah 15 menit dengan urutan appetizer, main course, dan dessert. Kecuali ada permintaan khusus dari pelanggan. Minuman, satu tiket harus disajikan dalam waktu maksimal 5 menit, bukan per minuman. Kualitas dan konsistensi selalu dijaga dengan memungkinkan pengecekan rasa sebelum diserahkan pada pelanggan. Yang kelima, terdapat pelayanan pelanggan, yaitu melayani serta menanggapi segala pertanyaan dan keluhan pelanggan melalui kontak kami seperti email dan Instagram dengan ramah serta dapat membantu pelanggan. Yang terakhir, terdapat kebersihan. Bimbel Cafe akan selalu menjaga kebersihan baik dari segi lingkungan, makanan, minuman, serta alat yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada Operational Level Agreement atau OLA. OLA adalah perjanjian internal antara berbagai tim atau departemen dalam sebuah organisasi yang mengatur tanggung jawab dan koordinasi kerja mereka untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks memenuhi Service Level Agreement atau yang biasa disebut dengan SLA. Nah, SLA sendiri ini terdapat 6 juga, yaitu yang pertama ada pelayanan pelanggan, yaitu waiters bertanggung jawab menyambut melayani pelanggan dan berkoordinasi dengan dapur untuk mengatasi sold out atau hold item sesuai dengan waktu pelayanan yang ditetapkan oleh SLA. Yang kedua, terdapat pemesanan meja. Di sini waiters bertanggung jawab menerima dan mengatur pemesanan meja dan koordinasi untuk memastikan ketersediaan meja saat pelanggan datang. Yang ketiga, pemrosesan pemesanan. Kitchen crew bertanggung jawab untuk memasak segala itu sesuai dengan pesanan dengan berkoordinasi dengan vendors untuk memastikan pesanan diterima dan disajikan dengan baik. Yang keempat, ada kebersihan. Senior supervisors bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kerapian meja, melakukan pemeriksaan setiap 15 sampai 20 menit, dan mendapatkan izin sebelum mengambil piring dan gelas makan. Yang kelima, persediaan bahan makanan. Setiap kru kitchen dan bar bertanggung jawab menjaga persediaan bahan makanan dan minuman, serta berkoordinasi untuk melakukan pemesanan jika diperlukan. Yang terakhir, ada penanganan keluhan. Semua kafe bertanggung jawab apabila terdapat keluhan pelanggan dengan saling berkoordinasi untuk mencapai solusi guna menangani keluhan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu penentuan RACI. RACI yaitu Responsible, Accountable, Consulted, and Informed adalah konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang menggunakan RACI chart sebagai alat untuk pengambilan keputusan dan identifikasi peran serta tanggung jawab karyawan. Pentingnya pembagian tugas yang jelas dalam organisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mencegah kebingungan. RACI chart memiliki 4 parameter kunci. Yang pertama, responsible, yaitu pelaksana tugas atau pekerjaan. Yang kedua, accountable, penanggung jawab dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, consult atau konsultan, penasehat yang memberikan masukan. Yang keempat yaitu inform, orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil. Proses analisis RACI bertujuan untuk menggambarkan peran berbagai pihak dalam menyelesaikan pekerjaan proyek. Dengan menggunakan metode RACI dapat dengan jelas menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan, mempermudah koordinasi dan meningkatkan efisiensi tim. Next. Dalam tabel ini terdapat tugas atau proses, responsible, accountable, consulted, dan inform. Yang pertama, responsible, orang atau entitas yang bertanggung jawab langsung untuk menjalankan tugas atau proses tersebut. Mereka adalah pelaksana utama seperti general manager yang bertanggung jawab atas pembukaan kafe. Yang kedua yaitu accountable, individu atau entitas yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas tugas atau proses tersebut. Dalam contoh pembukaan kafe, owner bertanggung jawab secara keseluruhan atas kesuksesan proses pembukaan kafe. Yang ketiga yaitu consult, orang-orang atau pihak yang perlu dikonsultasikan atau dimintai masukan saat tugas atau proses berlangsung. Contohnya dalam penerimaan customer, head manager dapat berkonsultasi dengan general manager sebelum mengambil tindakan. Yang keempat yaitu inform, yaitu pihak-pihak yang perlu diberi informasi tentang perkembangan atau hasil tugas atau proses tersebut. Dalam contoh penerimaan customer, kitchen crew, dan kasir perlu diinformasikan tentang tindakan waiter dalam melayani pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu penerapan BPMN.
BPMN atau Business Process Model and Notation merupakan standar notasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis secara visual. BPMN membantu menyederhanakan pemahaman dan komunikasi mengenai proses bisnis dalam suatu organisasi. Dalam konteks bisnis kafe seperti Bean Brew, penerapan BPMN memiliki relevansi yang signifikan. Relevansi BPMN pada bisnis kafe mencakup beberapa aspek, seperti visualisasi proses bisnis, pemahaman yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, manajemen layanan pelanggan, optimasi pelayanan, dan masih banyak lagi. Penerapan BPMN di Bean Brew dapat membantu meningkatkan operasional, pengalaman pelanggan, dan memastikan bahwa kafe beroperasi secara efisien dan efektif. Penerapan BPMN pada Cafe Bean Brew dapat difokuskan pada 3 aspek utama BPMN, yaitu saat pelanggan datang, layanan dine-in, dan proses take-away. Dengan demikian, BPMN tidak hanya memberikan pandangan visual terhadap keseluruhan proses bisnis kafe, tetapi juga memastikan konsistensi, efisiensi, dan pemahaman yang mendalam setiap tahap operasional. Next. Yang pertama yaitu BPMN ketika customer datang. Di sini pertama yaitu pelanggan memasuki Bean Brew Cafe, lalu waiters menyapa setiap ada tamu yang datang. Selanjutnya menanyakan pada pelanggan dine-in atau take away. Lalu customer menjawab konfirmasi dan memilih sesuai dari pilihan mereka. Next. Selanjutnya yaitu BPMN dine-in. Di sini ada 4 subjek yaitu kasir, cooker, customer, dan waiters. Pertama, waiters akan verifikasi jumlah pelanggan dan double checking. Customer duduk di meja yang sudah disiapkan, lalu waiters memberikan QR atau menu book, menjelaskan today special dan mengingatkan perihal beberapa menu. Selanjutnya, customer menanyakan pesanan, memesan makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu mendapatkan pesanan dan membuat makanan dan minuman oleh cooker. Selanjutnya, cooker melanjutkan ke waiters yaitu memberikan cartridge dan tisu. Selanjutnya, waiters mengantarkan makanan, lalu customer menerima makanan dan minuman, lalu pelanggan sudah selesai untuk makan, lalu waiters mengarahkan untuk melakukan pembayaran di kasir. Lalu kasir melakukan pembayaran di kasir dan memberikan nota dan rincian pesanan. Lalu customer membayar pesanan. Next. Yang terakhir yaitu BPMN takeaway. Di sini juga terdapat 4 subjek yaitu kasir, cooker, customer, dan waiters. Pertama, waiters verifikasi ulang jika pelanggan melakukan takeaway. Selanjutnya, pelanggan melakukan konfirmasi ulang. Selanjutnya, waiters memberikan QR, code atau menu, menjelaskan today special, dan mengingatkan perihal beberapa menu. Selanjutnya, customer menyiapkan pesanan dan memesan makanan dan minuman. Selanjutnya, waiters repeat order final dan menerima pesanan. Selanjutnya akan dikirimkan ke cooker dan membuat makanan dan minuman. Selanjutnya, waiters akan meminta pelanggan untuk menunggu dan melakukan pembayaran di kasir. Lalu customer ke kasir untuk melakukan pembayaran di kasir. Lalu memberikan nota dan rincian pesanan. Selanjutnya yaitu customer melakukan pembayaran pesanan dan mendapatkan makanan yang dilakukan oleh cooker atau kitchen. Selanjutnya, pelanggan akan pulang. Next. Kesimpulannya yaitu Bean Brew Cafe merinci visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, hierarkis, SOP terperinci, SLA, OLA, dan kerangka kerja RACI. Visi fokus pada pengalaman kopi berkualitas, pelayanan ramah, dan lingkungan nyaman. Struktur organisasi mencerminkan hierarki manajemen, SOP diatur untuk konsistensi dan efisiensi, SLA dan OLA menjaga standar layanan dan kerja sama internal. RACI membantu klarifikasi peran dan meningkatkan koordinasi, akuntabilitas dan efisiensi dalam tugas dan proses. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.